memang menyimpan sejuta cerita misteri. Bisa jadi kabut yang menutupi pandangan pagi ini, atau tumbal murni kecelakaan. Kecelakaan dalam waktu yang saling berdekatan mengukuhkan kilometer 97 ada hal lain. Walau kebetulan itu mungkin saja bisa terjadi, tidak melulu dikaitkan hal klinik. Hanya saja, kepercayaan di kalayak ramai gadung seperti ini. Mau bilang apa, Camp 97 ini memang menyimpan sejuta cerita misteri. Bisa jadi kabut yang menutupi pandangan pagi ini, atau kelalaian pengendara yang tidak bisa dihindari. Miris sebenarnya, nyawa melayang karena kita sendiri yang abai pada keselamatan. Tidak ada kerumunan berarti, hanya kami para petugas gabungan yang berkepentingan. Selebihnya, pejalan pun diminta melanjutkan laju, tanpa berhenti hanya sekadar melihat kejadian kecelakaan. Turun dari mobil, aku segera berlari ke arah gerbang. Dua mobil ringsek dengan telingaku menangkap rintihan menyayat dari mereka yang masih ada di dalam. Petugas lain tampak berusaha untuk mengeluarkan dengan segala peralatan. Aku dan Agus pun maju mencoba mengeluarkan sisanya. Aku mengumpat dalam hati jika benar ini ulah Mila. Bukan begini caranya memaksa orang untuk mencinta. Korban lain tak seharusnya berjatuhan hanya demi hati. Menumbalkan nyawa apa sepadan dengan kelanggengan kisah romansa yang belum tentu direstui yang kuasa. Mustahil cinta dua alam bisa disatukan. Hanya ada dalam cerita khayalan atau dongeng dan sinetron semata. Selebihnya, kenyataan yang sudah digariskan Tuhan tak mungkin bisa diubah. Termasuk Mila yang memang harus meninggal di usia muda terlepas ia jomblo atau tidak. Gus, tarik lagi besi itu. Aku yakin jika dilakukan secara bersamaan, tubuhnya bisa aku tarik keluar. Aku berembuk dengan Agus. Korban pria dengan kaki salah satu terjepit. Jika dipaksa tentu patah. Harus disingkirkan besi itu terlebih dahulu, baru bisa mengangkat dengan pelan kakinya. Tolong, Pak. Cepat, ya. Kakiku sakit sekali. Yang satu lagi malah mati rasa. Ya Allah, ya Rob. Pria berkumis tipis itu meringkis dengan banjir air mata. Usianya ku tebak sekitar 50 tahunan. Aku dan Agus tak banyak waktu. Bisa saja korban kehabisan darah jika terus dibiarkan. Iya, Pak. Doa, ya, Pak. Kita sedang berusaha. Kalimat penenang jurus jitu agar korban merasa tenang. Dua korban bisa diselamatkan. Namun, salah satunya meninggal ketika dibawa ke dalam mobil ambulans. Tiga korban lain sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit. Total jumlah dalam kecelakaan kali ini 6 orang. Bau anjir menusuk hidung. Darah segar berceceran. Beruntung ada beberapa korban yang selamat. Walau kondisinya bisa dibilang memprihatinkan. Rasanya mual jika melihat luka mereka. Tulang itu tampak karena daging yang tersingkap. Wajah kesakitan tanpa suara begitu kasihan. Belum lagi korban yang meninggal. Pastinya keluarga tak menyangka jika anggota keluarganya meninggal mendadak. Bro, kamu bawa mobil, ya? Aku yang ikut mereka ke ambulans. Agus menepuk ini. Aku yang semula menatap kosong mengaku mereka juga berbicara. Oke, Gus. Aku masih berdiri di hadapan mobil yang kembali. Ada beberapa petugas kepolisian yang sedang memasang garis polisi. Lalu lintas lanjut ke mobil. Walaupun tidak sampai macet berkilometer, teringat akan kisah yang ada di sini. Aku pun mengambilnya dan melangkah sedikit ke arah kiri. Di mana kecelakaan Mila terjadi. Meragu dengan sesekali mengusap tengkuk. Namun, aku harus melakukan agar permintaan menabur bunga seperti keinginan Mila terlaksana sudah. Aku berjongkok dan membuka plastik putih transparan itu. Menggenggam taburan bunga dengan aroma pandan menyeruak. Aku datang, Mil. Tenang kau di sisinya. Antara kita tak bisa merajut cinta atau asa. Alam kita berbeda. Mungkin setiap melewati tempat ini, aku akan mengingatmu. Tapi tidak bisa lebih dari itu. Tangan ini menengadah dan berdoa pada Ilahi. Meminta melapangkan umur
Mila dan semoga arwahnya diterima dengan baik. Amin. Kedua telapak tangan ini mengganggu wajah. Namun, baru hendak bangkit, ada kejanggalan terjadi. Rasanya salah satu lengan ini begitu berat. Seperti ada yang bergelayung manja di area itu. Aku ingin berdiri tak bisa. Tertahan dengan keadaan jongkok. Apa ini? Apa ada makhluk bersamaku saat ini? Mil, lepas! Hardiku lantang, membuat orang sekeliling menatap. Sial, apa mereka menganggapku gila? Aku menyengir mudah. Mereka pun geleng-geleng kepala dan melanjutkan pekerjaan. Perlahan aku bangkit karena yang membebani lengan ini belum turut menghilang. Badan ini bergidik ngeri, memindai sekitar yang memang kosong. Jelas di sini tidak ada siapapun. Ditandai dengan bulu kuduk meremang. Aku pun lekas menuju tempat semula. Tak mau berlama-lama di sini. Bisa-bisa kencing di celana jika makhluk destro menampakkan diri dengan rupa mereka. Aku pun menyusul ke rumah sakit di mana aku sudah lebih dulu ikut ke dalam ambulans. Semoga semuanya selamat. Cukup satu saja yang meninggal. Melintasi gunung hijau yang berdiri tegak dengan pohon hijau meliputi. Tidak ada kesan mistis jika dilihat dengan kacamata lain. Tampak sejuk dan menyehatkan jiwa. Sayangnya, banyak sekali orang yang justru salah makna. Datang hanya untuk mencari kekayaan bersekongkol dengan iblis. Begitulah rupa-rupa isi dalam tubuh kepala manusia. Apalagi mengenai tumbal. Apa ya? Jalan berliku-liku hanya butuh kewaspadaan. Lintasan naik turun tinggal kurangi saja kecepatan. Jika lelah, istirahatkan badan sejenak, jangan dipaksakan. Agar selamat sampai tujuan. Kesimpulan sementara kecelakaan yang terjadi pagi ini karena pengemudi mobil merah di depan mengerem mendadak. Katanya, kabut sangat tebal sehingga jalan tidak tampak. Sedangkan mobil lain di belakang sangat kencang. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Agus duduk di sebelahku. Ia memberikan botol air mineral. Aku masih termenung dengan rentetan hal kronik yang sulit diterima nalar. Gus, apa ada hantu suka dengan manusia? Tanyaku di luar topik yang baru saja Agus sampaikan. Ia yang tengah minum menunjukkan air. Tentunya ke depan. Jadi badanku aman tidak terkontaminasi aroma tak sedap mulut Agus. Ngawur kamu. Gimana kalau mau wek-wek? Tanya Agus. Aku pun mendelik. Kita nikah memang hal utamanya ya memuaskan hasrat seksual. Kalau nikahnya sama makhluk tak tersentuh, bagaimana? Bisa punya anak? Kamu sama siapa? Agus malah nyerocos tidak jelas. Pertanyaan singkat kemarin dan jawaban yang panjang. Kusumpal mulutnya dengan plaster keras. Atau jangan-jangan kamu sedang menjalankan kesukaan? Biar gaya kamu menjadi budak iblis. Begitu? Makin ngawur kamu. Aku itu masih waras. Yalah, mending balik. Ngapain di sini? Melewati lorong panjang rumah sakit, Agus pun mengejar. Pastinya kita pulang ke kantor sama-sama, memberikan laporan tentang kecelakaan yang baru saja terjadi. Namun, langkah kami menepi saat berpapasan berangkar yang didorong dua perawat pria. Ada tubuh yang ditutup kain putih basah penuh darah pada bagian atasnya. Mungkin saja mayat yang baru meninggal. Akan tetapi, bukan korban yang sedang kami tangani. Dua AA. Agus lari dan membuat heran semuanya. Tangan itu keluar, terkulai dengan darah masih berceceran. Aku hanya menggaruk kepala dan dua perawat hanya melongo. Semprul, apanya yang aneh? Bukannya kita sudah terbiasa melihat ini? Aku bergumam. Angin yang tiba-tiba kencang menyingkap penutup pada wajahnya.
sosok di semak-semak. Rupa-rupa warna rasa semenjak bekerja di sini. Senang, sedih, takut dan kadang merasa tengah berada di acara uji nyali. Pengalaman yang pastinya menjadi rentetan kenangan tak akan terlupa sampai mati. Berbaur dengan hal mistis dan unik bisa dibilang sebagai makanan sehari-hari. Kejanggalan pun acap kali sering terjadi. Siapa yang tidak tahu tol Cipularang? Apalagi kan 90 sampai 100. Semuanya serba-serbi dibungkus misteri. Apalagi jika sepi malam hari. Bulu-bulu sering kali berdiri. Hawa yang berembus menerpa minyak permukaan kulit. Terasa dingin. Mungkin jika bukan karena pekerjaan, lebih enak tidur di balik selimut. Apalagi kalau sudah punya istri. Beradu kelamin menciptakan keturunan anak Adam yang baru. Nikmat Tuhan mana yang kau dustai? Menelusuri tol Cipularang mengecek kondisi. Rutinitas yang tak pernah dilewati. Banyak kecelakaan pun sudah sering kali terjadi dan kami coba sikap tangani. Sebagai tanggung jawab karena hasil jerih payah dibalas gaji. Sudah kembali ke sibuk malam. Jaket pun melekat di badan. Agus menyeduh kopi sebelum kami pergi berkeliling sekali lagi mengecek jalan tol. Biasanya malam Jumat hawa sedikit berbeda. Agak merinding disco. Memperbanyak doa dan zikir agar terus dilindungi yang kuasa. Gus, kopinya kok pahit? Bekasku saat menyeduh kopi yang masih menunjukkan asap. Pria berseragam sama denganku hanya menyengir kuda. Kurangi manis-manis. Aku diabetes. Lagian, kopi pahit memang enak dinikmati malam Jumat. Alah, bilang saja kamu lupa kasih gula. Dikira aku mau dia apa? Kopi hitam yang sengaja dijadikan lengkap sajen. Jadul banget kamu. Aku pun berlalu ke belakang, membawa cangkir yang masih panas. Bibir mengutuk karena aku malah bikin kerjaan berkali hanya masalah. Mata lihat mencari tempat gula dan mencampurkan ke dalam cangkir. Nah, ini baru enak. Aku menggaduk selaras putaran jarum jam, memastikan gula larut dan bersaus dengan sempurna. Dari aromanya jelas bisa ditebak rasanya. Pasti bikin melek mata. Brak! Aku refleks berjingkat. Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup rapat dengan kencang. Aku pun meletakkan sendok dengan bergetar. Apa ini ulah Agus yang kebelet? Kalau angin jelas tidak mungkin. Datang dari mana? Ruangan ini tertutup tanpa jendela. Hanya ventilasi itu pun sangat kecil lubangnya. Gus! Agus! Aku berjalan mendekat secara perlahan menuju ke kamar mandi. Ada degup jantung yang terasa terpompa cepat. Bulir bening keringat pun mendadak membanjiri kening. Takut tetapi rasa penasaran lebih mendominasi. Aku celingukan mengamati situasi. Lalu kembali fokus ke depan. Sampai mendekati daun pintu yang terbuat dari plastik. Gus, jangan bercanda. Ini malam Jumat, loh. Aku mengetuk pintu kamar mandi dengan pelan. Hanya saja, tidak ada jawaban. Apa di dalam tidak ada orang? Lalu, siapa yang menutup pintu kalau tidak? Loh, punggungku terasa ditutup seseorang. Baru juga mau berbalik menuju meja di mana kopi berada. Seketika wajah ini terasa mendingin. Belum lagi kakiku bergetar dengan lutut yang lemas. Tangan siapa ini? Bagaimana jika hantu? Atau kuntilanak kusil yang menampakkan diri untuk berkenalan? Dengar-dengar dari senior, jika kantor ini bekas jajaran pohon beringin yang sengaja ditumbangkan. Kamu kenapa? Tanya Agus. Aku pun lekas menoleh saat yakin dengan suaranya. Kamu, Gus? Aku hampir mati berdiri. Aku kesal dan menyenggol tubuh Agus. Pria itu terpingkal-pingkal. Pastinya karena melihat ekspresi takut. Duduk di anak tangga di depan pintu utama. Menikmati kopi panas sebelum mulai kerja. Di sini tidak hanya ada kami berdua. Di ruangan lain ada 3 orang yang berusaha malam, tetapi beda tugas. Langit hitam tampak legam, tanpa sinar rembulan dan bintang.
biasa, aku dan Agus kadang bergantian bernyanyi riang. Bau anjir, hei! Agus menutup hidungnya. Aku pun menatap spion, tetapi tak ada tanda keganjilan. Indera penciuman ini pun tak mengendus apa-apa. Bisa jadi, Agus salah menerka. Lalu lintas ramai lancar. Menuju weekend selalu banyak orang warawiri, bisa menuju Jakarta atau ke Bandung. Setidaknya mengikis rasa takut yang menyelimuti. Rul, berhenti! Aku pun mengerem mendadak. Untung di jalur yang tidak dipakai para pengguna jalan. Jika tidak, bisa terjadi tabrakan beruntun dari belakang. Kenapa? Itu lihat. Orang bukan? Mataku menatap ke arah telunjuk Agus. Dunia di sini remang-remang, hanya mengandalkan lampu jalanan, ditambah banyak pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam. Ranting kali, aku tidak mendapati sosok siapapun di sana. Apalagi, ini di sekitar Gunung Ijo. Mau apa coba malam-malam di antara semak-semak? Cari jangkrik? Buat apa? Lihat sekali lagi, Rul. Itu beneran orang. Agus membuat kesal. Ia pun mengajakku dengan menggunakan senter. Penasaran menyoroti area yang dimaksud. Siapa yang berada di balik pepohonan? Jangan bilang memedih karena malam ini bisa dibilang malam yang mistis untuk sebagian orang. Hah? Kok gerak?